Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, perkenalkan nama saya Fahmiyati. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun Kota Ternate, program studi akuntansi, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika. Hermeneutika merupakan sebuah metode interpretasi terhadap sebuah simbol baik berupa teks atau lambang lainnya. Dalam perkembangannya sebagai metode hermeneutika banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu demi mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol atau teks. Salah satu disiplin ilmu yang menggunakan hermeneutika sebagai metodenya adalah sejarah. Sejarah menggunakan hermeneutika pada bagian interpretasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan pentingnya hermeneutika dalam kajian filsafat sejarah. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, deskriptif, analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal, di antaranya yaitu varian atau jenis-jenis dalam hermeneutika, mulai dari hermeneutika romantis milik Friends, Earts, Daniel Schleiermacher, hermeneutika metodis karya Wilhelm Gilhey, hermeneutika fenomenologis yang dibangun oleh Edmund Husserl, hermeneutika dialektis dengan Exelmar, Martin Heidegger, hermeneutika kritisnya Jürgen Habermas, dan hermeneutika milik Paul Ricoeur yang sering digunakan dalam teks sastra, serta yang terakhir metode hermeneutika dekonstrusionis. Hasil pemikiran Jacques Derrida. Selain itu dibahas juga alasan hermeneutika menjadi sebuah metode dalam filsafat sejarah, dan bagaimana cara memahami filsafat sejarah dengan hermeneutika, sehingga penelitian ini berfokus pada hermeneutika sebagai metode penafsiran teks dan filsafat sejarah, dan varian yang sering digunakan dalam hermeneutika pada kajian filsafat sejarah. Hal ini dilakukan demi membatasi terlalu luasnya objek kajian dalam penelitian. Hermeneutika memiliki sejarah yang panjang yang mungkin hampir sama tuanya dengan filsafat. Jika diurutkan, dapat dikatakan bahwa hermeneutika dalam perkembangannya melengkapi metodologi, teologi, filsafat, dan linguistik serta akuntansi. Berdasarkan terminologinya, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang artinya menafsirkan. Kata Yunani tersebut berhubungan dengan dewa Hermes, dewa dalam mitos orang Yunani, yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Dewa ini juga dewa ilmiah, penemuan, kefisahan bicara, seni tulis, dan kesenian. Namun Hermes juga berhubungan dengan tugas pengganti apa yang di atas, pemahaman menurut keadaan suatu bentuk di mana pemikiran dan akal manusia dapat memahaminya. Orang-orang Yunani menghubungkan penemuan bahasa dengan tulisan pada Hermes, yakni dua hal tersebut, bahasa dan tulisan, merupakan alat bagi manusia untuk memahami makna-makna dan memindahkan pada orang lain. Kata hermeneum juga berarti mengungkapkan pemikiran seorang dalam kata-kata. Sebagai kata kerja, kata ini juga berarti menerjemahkan dan juga bertindak sebagai penafsir, sehingga berdasarkan ketiga pengertian tersebut, hermeneutika merupakan usaha
merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang. Hermeneutika dapat didefinisikan secara longgar sebagai suatu teori atau filsafat interpretasi makna. Kesadaran bahwa ekspektasi manusia berisi dari sebuah komponen penuh makna yang harus disadari sedemikian rupa oleh objek yang diubah menjadi sistem nilai dan maknanya sendiri. Telah munculnya persoalan-persoalan hermeneutika dalam pandangan klasik. Hermeneutika menginginkan kita pada apa yang ditulis Aristoteles dalam Peri Hermanias atau De Interpretation, yaitu bahwa kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu. Bahasa tidak boleh dipikirkan sebagai yang mengalami perubahan. Menurut Gadamer, bahasa harus kita pahami sebagai sesuatu yang memiliki kesetujuan atau teleologi di mana dirinya karena kata-kata ataupun ungkapan mempunyai tujuan atau telos tersendiri atau penuh dengan maksud. Demikian dikatakan Wilhelm Dilthey, setiap kata tidak ada maknanya. Disiplin ilmu pertama yang banyak menggunakan hermeneutika adalah ilmu tafsir kitab suci. Hermeneutika adalah ilmu sebab semua karya yang mendapatkan inspirasi ilahi seperti Al-Quran, kitab Taurat, kitab-kitab Veda, dan Upanishad supaya dapat dimengerti memerlukan inspirasi atau hermeneutika. Landas utama pendekatan penelitian hermeneutika berfokus pada interpretasi atau penafsiran untuk mengerti dan menangkap arti terdalam dari partisipan yang memberikan informasi. Hermeneutika mensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga arti asli dapat terungkap. Asumsi hermeneutika bahwa semua ilmu dan kegiatan terhadap bersifat empiris, tetapi semua pengalaman selalu terkait dan mendapat pengesahan oleh kesadaran kita. Sangatlah mustahil memahami suatu tanpa adanya kesadaran akan suatu tersebut. Ilmu hermeneutika melibatkan seni membaca teks sehingga maksud dan arti di balik teks dapat dimengerti secara penuh. Analisis hermeneutika dibutuhkan untuk menarik pengertian yang benar atas suatu teks. Untuk memahami teks perlu suatu penafsiran. Oleh sebab itu, peran penafsiran adalah salah satu titik sentral hermeneutika. Tanpa penafsiran tidak mungkin memahami suatu teks tersebut. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.